Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunenci dengan NIM 21154711077. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan psikologi pada masa lansia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, lansia atau lanjut usia adalah seseorang yang mencakup usia 60 tahun ke atas. Pada masa ini seseorang mengalami kemunduran fisik, mental, dan sosial sedikit sampai tidak melakukan tugasnya sehari-hari lagi. Masa tua merupakan masa yang kurang menyenangkan. Perkembangan psikososial lansia. Pada masa dewasa akhir, individu memasuki peran kehidupan yang lebih luas. Pola dan tingkah laku sosialnya berbeda dalam beberapa hal dari masa sebelumnya. Selama periode masa dewasa ini, individu melibatkan diri secara khusus dalam karir, pernikahan, dan hidup berkeluarga. Erikson, perkembangan psikososial masa dewasa akhir ditandai dengan 3 gejala penting. Yang pertama ada perkembangan keintiman. Keintiman dapat diartikan sebagai suatu kemampuan memperhatikan orang lain dan memberi pengalaman dengan mereka. Seseorang yang tidak dapat menjalani hubungan intim dengan orang lain akan terisolasi. Para lansia mendambakan hubungan yang intim, akrab, dan sebagainya. Selanjutnya ada perkembangan generatif. Di masa dewasa akhir, para lansia memikirkan mengenai tahun yang tersisa untuk hidupnya. Pada masa ini, banyak mereka yang membangun kembali kehidupan mereka dalam pengertian prioritas, menentukan apa yang penting untuk dilakukan dalam waktu yang tersisa. Selanjutnya ada perkembangan integritas. Tugas perkembangan pada masa lansia atau lanjut usia adalah tercapainya integritas dalam diri seseorang. Apabila seseorang tidak dapat mencapai integritasnya, maka ia akan mengalami keputusasaan. Mereka tidak berguna dalam hidupnya sehingga sisa hidup yang dirasakan akan sangat berat. Seseorang yang berhasil menangani masalah yang timbul pada setiap tahap kehidupan sebelumnya, maka dia akan mendapatkan perasaan utuh akan integritasnya. Karakteristik masa dewasa akhir menurut Hellrock 1980 terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama ada stereotipe terhadap orang usia lanjut. Yang kedua ada sikap sosial terhadap orang usia lanjut. Yang ketiga ada mempunyai kelompok minoritas. Yang keempat ada adanya perubahan peran. Dan yang kelima ada penyesuaian diri yang buruk. Perubahan minat pada usia lanjut. Terdapat hubungan antara perubahan minat dengan keberhasilan penyesuaian para lansia. Apabila mereka mengubah minat karena alasan kesehatan, situasi keuangan, dan lainnya, mereka akan memperoleh kepuasan yang lebih baik dibanding mereka yang menghentikan kegiatannya karena sikap negatif dari sebagian kelompok masyarakat. Minat pribadi. Pada masa lansia, seseorang menjadi sangat berorientasi pada egonya dan pada dirinya, di mana mereka lebih banyak berpikir tentang dirinya daripada orang lain dan kurang memperhatikan keinginan ataupun kehendak orang lain. Jadi egois gitu ya guys. Minat pada penampilan. Pada masa lansia, semakin aktif seseorang dengan kegiatan sosial, maka mereka akan lebih merawat diri agar penampilannya lebih menarik. Begitupun sebaliknya, seseorang yang mengundurkan diri dari kegiatan sosial mempunyai motivasi yang lebih rendah dalam menjaga dan merawat penampilannya. Jadi tergantung si lansia itu ya guys. Jadi kalau misalnya si lansia itu kayak aktif di masyarakat, penampilannya pun akan menarik gitu. Sebaliknya kalau misalnya dia nggak aktif di masyarakat atau sosialnya gitu, dia akan lebih mundur penampilannya. Selanjutnya ada minat sosial. Dengan bertambahnya usia, seseorang akan mengakibatkan kegiatan sosial yang dilakukannya akan berkurang. Disebut dengan socialization, yaitu proses mengundurkan diri secara timbal balik pada masa usia lanjut dari lingkungan sosial. Pada usia lanjut berupa bentuk penurunan kontak sosial serta partisipasi sosial.